guys, balik lagi dari channel AutoFM TV. Nah, kali ini Mel akan review untuk mobil yang sedan Mercy. Kita akan nge-review Mercy E400 tahun 2015, pemakaiannya di 2016, pajaknya sudah panjang di bulan 2 2024 ya. Untuk kilometer ini di 24.000, bukan di miles ya, tapi di kilometer. Buat yang pengen tahu untuk review dari E400, nah kali ini kita dapat yang 4 pintu. Silahkan stay tune dulu, jangan kemana-mana, dukung dulu dari channel AutoFM TV. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini ya. Jadi kita langsung review. I feel lonely by your side, in the middle of the night. I feel lonely by your side, in the middle of the light. I'm standing in the dark, I'm listening to you, and all I feel is love. Aggressive vibes consuming me. I'm falling just for you. It's all I get, 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 so consume me. Oke guys, nah langsung aja kita mau review untuk Mercy E400 2015. Kali ini kita dapat ada di warna putih. Nah, untuk dari tampilan depannya, teman-teman bisa lihat ya, E400 ini tuh sangat gagah banget. Dia punya 6 titik sensor di bagian depan ya, untuk di bagian bumper depan, dan dia juga tidak punya fog lamp ya, alias diganti menjadi jaring-jaring seperti ini. Untuk di bagian tampilan lampunya ini tuh elegan banget ya. Kenapa Mel bilang seperti itu? Bisa dilihat di tahun 2015 modelan lampunya dia sudah DRL ya, terus sudah LED. Untuk lampu utamanya juga bisa dilihat ya, di bagian titik-titik lampu ini dia punya modelannya juga sangat bagus banget. Terus juga untuk di bagian grill tengahnya, nah untuk grillnya ini dia dibagi menjadi 2 grill bagian ya, di bagian atas dan di bagian bawah, dengan list warna silver di bagian samping kiri kanannya. Lalu tidak lupa juga ada logo Mercy di bagian tengahnya ya, yang lumayan besar ini. Oke, sekarang untuk di bagian mesinnya. Nah, mesinnya ini di atas kap mesin dia juga ada logo Mercy ya, tapi dia bukan logo yang berdiri, melainkan logonya sudah menyatu dengan kap mesinnya. Dan untuk mesinnya ini dia ada di 3000 cc. Untuk horsepowernya dia ada di 328 horsepower. Lalu juga transmisinya dia yang pasti di otomatis. Dan untuk perbandingan bensinnya ini dia ada di 1:10 sampai 11 ya. Jadi ini walaupun cc-nya lumayan besar 3000, tapi nggak usah khawatir, dia juga sudah turbo ya teman-teman. Jadi so far masih so good lah kalau misalnya kalian bawa dalam keadaan sehari-hari ya, perjalanan untuk dibawa sehari-hari, ini daily cars masih oke juga gitu ya. Oke, di bagian mesinnya kita sudah. Sekarang kita bagian geser ke bagian bannya. Di sini untuk bannya dia menggunakan mereknya Continental. Ukurannya ini dia ukurannya sendiri ada di 235/35, ringnya di 19. Dengan velgnya ini dia sudah two tone ya, jadi dia ada perpaduan warna antara hitam dan juga list-list warna silver di bagian samping kiri kanannya dan di bagian tengahnya juga gitu ya. Oke, sekarang kita tanpa berlama-lama lagi langsung mau lihat untuk di bagian ground clearance-nya. Nah, kalau untuk ground clearance-nya teman-teman bisa lihat ya, di bagian bawah sini ground clearance-nya dia hanya di 1 jengkal aja. Jadi untuk mobil sedan itu tidak bisa memang porsinya tuh tinggi gitu ya. Memang standarnya tuh hanya 1 jengkal lebih sedikit aja. Jadi mesti lebih be careful lah ya, kalau misalnya ada tanjakan, ada genangan air yang lumayan dalam, ini mesti lebih hati-hati gitu ya. Nah, oke, kita langsung lanjut untuk di bagian spionnya. Di sini dia dicat dengan warna hitam, dan juga untuk di bagian kameranya dia belum ada kamera ya teman-teman. Jadi kameranya hanya di bagian belakang saja. Lalu kalau misalnya teman-teman dekatkan kuncinya ke bagian handle pintu, dia otomatis langsung terbuka. Jadi sudah ada sensornya dan otomatis dia juga langsung terbuka untuk di bagian spionnya gitu ya. Kalau misalnya kita kunci kembali, lalu sekarang kita tekan unlock ya, kita tahan atau kita hold.
Dia otomatis juga akan turun semua di bagian kacanya ya. Jadi untuk seperti ini sama dengan mobil di bagian BMW, otomatis langsung turun. Dan untuk di bagian sunroofnya kita coba lagi, tekan unlock ya. Dia juga langsung otomatis terbuka ya teman-teman untuk di bagian sunroofnya. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia membuka dengan sempurna. Yap, nah, seperti ini tampilannya ya. Kalau misalnya kita tekan unlocknya lumayan lama atau di hold. Sekarang kita gantian, kalau misalnya kita hold untuk lebih lama. Nah, dia menutupnya secara bersamaan ya, baik di bagian windownya dan di bagian sunroofnya dia juga tutup bersamaan. Oke, yap, jika sudah, ini sudah terkunci dengan sempurna dan rapi. Ya, sekarang kita langsung review untuk di bagian posisi belakangnya. Oke, kita sekarang lanjut ya untuk di bagian belakangnya. Di bagian atasnya itu dia sudah ada shark fin-nya dan warnanya juga di warna hitam ya. Lanjut sekarang di bagian posisi bagian belakangnya. Kita mau lihat di bagian tengahnya langsung terlihat untuk logo Mercy-nya ya di bagian tengah sini. Lalu di bagian sebelah kiri Mel ini dia ada emblem AMG ya dengan tulisan AMG, dan sebelah kanannya ini ada emblem E400. Oke, untuk di bagian kameranya dia ada posisinya di bagian bawah sini. Nah, ini sekarang tidak ada kamera mundurnya karena posisinya kita belum mundur gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mundur, dia langsung otomatis kameranya nanti akan turun ke bawah sini gitu ya. Jadi dia secara otomatis. Untuk sensornya di bagian belakang ini dia ada di 1, 2, 3, dan 4 titik gitu ya. Dengan knalpotnya masih knalpot bawaannya atau standar dari si Mercy M400-nya. Lanjut kita mau lihat untuk di bagian bagasinya. Kita klik tombol di bagian remote-nya. Nah, kita hold lumayan sedikit lama. Oke, dia langsung terbuka ya. Untuk ada space kita buka di bagian bagasinya. Karena M400 ini untuk bukanya dia belum elektrik, tapi kalau kita tutupnya ini dia ada 2 tombol ya, bisa secara elektrik untuk tutup dari bagasinya ya. Oke, sekarang kita review dulu di bagian atasnya. Ini kita sudah ada terlihat di segitiganya yang sudah ada tergantung di bagian bawah bagasinya. Lalu untuk di sebelah kanannya, di sini kita bisa lihat ya, sebelah kanannya ini dia ada P3K-nya. Oke, sebentar, Mel keluarkan dulu. Nah, P3K-nya dia dari sebelah kanan atau first aid kit-nya. Lalu kita lanjut untuk di bagian sebelah kirinya. Di bagian sebelah kiri, nah ini kita bisa lihat ya ada barang-barang apa lagi. Ini dia juga ada segitiganya lagi. Jadi kita ada dapat 2 buah segitiga ya, atas dengan bawah. Oke, untuk di bagian bawah bagasinya. Nah, di bagian bawah bagasinya ini kita masih ada dapat ban serep, ada dongkrak, kuncinya. Nah, ini towing, bagian bannya ada di bawah lagi ya. Jadi kita dapat kondisinya semua full lengkap ya teman-teman untuk di bagian ban serepnya. Oke, sekarang kita langsung lanjut untuk review di bagian interiornya. Langsung kita tinggal klik saja, dia langsung otomatis melipat dengan baik. Oke, sekarang kita langsung review ya. I feel lonely by your side, in the middle of the night. I feel lonely by your side, in the middle of the light. I'm standing in the dark, I'm listening to you, and all I feel is love. Aggressive vibes consuming me. I'm falling just for you. It's all again, it's all again, it's all again, it's all again, it's all again. So consume me. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian interiornya. Langsung aja kita mau review ya teman-teman. Untuk di bagian dashboardnya bisa dilihat, dashboardnya ini dia sudah soft touch dan warnanya dia di hitam. Lalu untuk di bagian kursinya yang pasti dia sudah electric memory seat. Nah, bisa dilihat ya, maju mundur di bagian door trimnya bisa kita adjust, mau lebih tegak, mau lebih bersender juga bisa ya.
Oke, di sini juga dia ada tulisannya M1, 2, dan 3, artinya memori 1, 2, 3 ya, bisa diatur dengan sesuai penggunaan sehari-hari dari teman-teman ya untuk kursinya. Oke, di sini ada lock dan unlock untuk di bagian kabin, ada pengaturan untuk spionnya juga ya, secara otomatis melipat dan membuka. Untuk di bagian door trimnya, dia ini ada sedikit wooden panel ya, tapi warnanya lumayan gelap, jadi tidak terlihat seperti wooden ya. Oke, lanjut untuk speakernya. Di sini dia menggunakan mereknya Harman Kardon ya untuk speakernya. Jadi suaranya ini sangat enak, terus juga ngebassnya juga lebih berasa gitu ya. Nanti kita akan coba untuk musiknya. Sekarang kita ke bagian setirnya dulu. Untuk setirnya dia yang pasti sudah kulit. Lalu dia ada logo untuk Mercy-nya. Di sini dia ada pengaturan untuk ke bagian speedometer ya teman-teman. Di sini kita coba lihat untuk di bagian speedometernya, kilometernya ini di 24.000 ya, jadi kilometer asli bukan miles. Lalu untuk pengaturan di bagian setirnya ini ada namanya control steer yang bisa kita lihat ya, ini kita mau lihat audionya, Bluetooth yang sudah dikonekkan, lalu kita juga bisa lihat servisnya, settingnya ya untuk dan lain sebagainya. Ini bisa kita adjust di bagian control steernya saja. Lalu di bagian sebelah kanan ini dia ada pengaturan untuk voice over, dan juga ini ada volume up, volume down, dan juga untuk silent ataupun untuk connect phone-nya ini bisa diatur di sebelah kanannya ya. Nah teman-teman, yang salfok sama dua apa ya bisa dibilang ya, ada dua warna merah ya di sebelah kanan dan kiri. Nah ini list warna merah ini dia ini hanya cover saja untuk di bagian pedal shiftnya. Nah aslinya pedal shiftnya ini ada di bagian dalam, jadi ini hanya di cover, jadi terlihat biar lebih sporty ya, karena ini upgradean dari pemilik sebelumnya seperti itu ya. Oke, automatic lampnya bisa kalian atur di sebelah kanan, terus juga start stop engine-nya dia sudah support ya untuk mobil Mercy E400, jadi kalian tinggal langsung start stop dan injak rem saja. Oke, lanjut untuk di bagian AC-nya. Di sini dia ada 4 buah AC di bagian depan dengan ada jamnya di bagian tengah sini ya. Jadi memang seri E itu rata-rata dia punya jamnya di bagian tengah sini. Lanjut untuk di bagian head unitnya. Sebenarnya head unitnya ini mini, kecil, tapi dia ditambah dengan aksen dashboardnya, jadi terlihat lebih besar untuk di bagian si head unitnya. Sekarang kita mau coba dengarkan untuk soundnya. Nah, sebenarnya enak sih soundnya ya, jadi juga untuk Harman Kardon Audio ini soundnya paling top deh daripada merek-merek lainnya, jadi ini sangat rekomen sekali. Lalu ini ada pengaturannya di radio, di informasi, di sistem, di Bluetooth, ini bisa kalian atur di bagian head unitnya ya. Lanjut di bagian bawahnya, ini dia ada pengaturan untuk on off dari si head unitnya. Lalu ini ada tombol untuk radio, navigasinya ini dia belum support, kecuali kalian mesti beli memori lagi ya teman-teman, jadi mesti disupport untuk navigasinya di Indonesia atau Jakarta ya. Lanjut lagi untuk di bagian bawahnya, ini dia ada lampu hazardnya. Oke, untuk di lampu hazardnya bisa kalian langsung klik, ada eco powernya. Lalu ini heaternya, ini dua-duanya berfungsi ya guys. Tadi sudah mencoba untuk di bagian heaternya kanan dan kiri, di bagian kursi penumpang kiri dan di drivernya ya. Untuk pengaturan AC-nya dia sudah dual zone teman-teman, bisa tinggal kita langsung adjust saja di bagian kanan dan kiri berbeda. Modenya bisa ke bagian wajah, ke bagian kaki, atau keduanya ya, bisa tinggal langsung kita adjust aja. Next, untuk di bagian bawahnya ini dia ada asbak ya, dan juga ini dia ada pemantik. Jadi ini memang disediakan dari mobil Mercy-nya, ada tempat untuk merokoknya. Ini bisa kita close untuk di bagian dashboard yang tengah nih seperti ini. Jadi dia ada wooden panelnya lagi, bisa kita dorong kembali jika ingin dibuka. Ada 2 buah cup holder di bagian tengah. Tadi kita sudah coba untuk control padnya di bagian tengah untuk connect ke head unitnya. Oke, di bagian tombol sini ada Eco Sport yang bisa kalian tinggal tekan tombol saja ya. Oke, sekarang kita mau buka box untuk di bagian tengahnya. Tinggal langsung kita klik dorong ke atas, dia langsung otomatis terbuka. Di sini ada tempat charge juga yang bisa kalian gunakan. Lalu untuk di bagian dashboard yang paling ujung, nah ini teman-teman bisa langsung di screenshot aja ya. Untuk buku-bukunya yang kita dapatkan, oh ini bondnya banyak ya guys. Oke, ini
Dia ada boxnya, terus dia ada buku untuk service bookletnya, dia ada ini untuk service package-nya dia juga sudah ada ya. Silakan teman-teman screenshot aja. Ini ada DVD-nya juga untuk cara penggunaan dari mobil Mercy-nya ya. Ini semuanya sudah komplit. Lanjut di bagian atas, ini dia ada lampu tengahnya atau lampu baca dan warnanya masih halogen. Terus juga untuk sunroof atau panoramiknya tinggal langsung kita klik aja. Dia langsung otomatis terbuka untuk di bagian sunroofnya ya teman-teman. Yap, ini sunroofnya semua elektrikalnya berfungsi dengan baik dan tidak ada fault sama sekali. Kita bisa langsung klik sekali lagi untuk menutupnya kembali. Oke, nah kalau misalnya dibiarkan seperti ini, jadinya seperti panoramik alias kacanya saja dan tidak tertutup sama sekali dengan covernya gitu ya. Di bagian depan Mel, ini dia ada sun visornya dengan sudah ada lampu tengahnya. Nah, jadi masing-masing sudah dilengkapi ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk review di bagian kursi penumpang yang terakhir ya. Oke, sekarang kita sudah di bagian kursi penumpang yang terakhir. Nah, untuk kursinya ini dia juga warnanya di hitam untuk interiornya. Lalu ini ada perbedaan, di sini kita punya armrest ya. Jadi bisa kita gunakan armrestnya, terus juga kita bisa buka. Nah, ini dia ada buat cup holdernya lagi ya, teman-teman bisa kalian gunakan. Oke, tinggal kita naikkan kalau misalnya kalian tidak gunakan untuk armrestnya. Nah, di depan Mel ini dia ada dua entertain ya, jadi ada TV entertainnya yang bisa kalian gunakan, bisa pakai headset juga ya. Terus juga ada dua buah AC di bagian tengahnya, ada tempat charge-nya di bagian bawah, serta ada asbaknya lagi ya disediakan juga. Untuk di bawah kaki atau kursi untuk di kursi penumpang, di sini dia juga ada DVD. Nah, ini kita bisa masukkan CD di bagian sini ya, jadi bisa kalian tonton film-film kesukaan teman-teman gitu ya. Oke, untuk di bagian kanan kiri kita juga ada crane-nya. Nah, fungsinya ini kalau misalnya teman-teman merasa kurang nyaman ada kena sinar-sinar, ini bisa kalian gunakan ya. Kalau tidak, tinggal diturunkan kembali. Oke, nah crane-nya ini masih bagus ya, belum ada yang keriting dan masih so far masih lurus dan aman. Oke, kita lanjut untuk di bagian belakang. Ini dia ada dua buah lampu baca dan juga di bagian paling belakang ini dia juga ada crate tapi ditutup atau dibukanya secara elektrikal yang ada tombol di bagian depan gitu ya. Dan untuk di bagian headroomnya sebenarnya ini masih cukup jauh, masih aman lah ya, karena ini ada si panoramiknya, lalu juga untuk legroomnya masih lumayan nyaman. Untuk mobil seri E400 udah pasti good lah, enak. Untuk bantingannya juga bagus, nyaman. Nah, untuk review di bagian Mercy E400 tahun 2015, kilometernya di 24 ribuan. Nah, untuk pemakaian di 2016, pajaknya panjang di bulan 2 tahun 2024, kilometernya tadi sudah di 24.000, harganya kita buka di 600 jutaan rupiah. Untuk harga pastinya langsung teman-teman cek aja ya di websitenya AutoFam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon aja ke nomor Yamel di 08138 94 kali 077. Kalian juga bisa follow di Instagramnya AutoFam di @autofam_marketing, @autofam_cibubur, dan melisa_autofam ya. Serta jangan lupa juga untuk follow dari TikToknya AutoFam yang ada di AutoFam TV. Oke teman-teman, sudah selesai review kita dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan dalam review, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung dari channel AutoFam TV ya. Sekali lagi terima kasih kalau misalnya kalian udah ikutin dari awal sampai akhir, dan see you next time. Bye.